Action. Praktisi Reiki yang bahagia, kita masuk pada season yang berikutnya. Saya akan menjelaskan secara substansi kenapa Reiki ini menjadi begitu fenomenal. Lalu bagaimana hubungannya dengan fungsi kerja otak. Tanpa cacat keturunan, manusia dilahirkan dengan jumlah sel otak yang sama. Kalau sel otaknya sama, kan muncul pertanyaan, kenapa ada yang pintar? Kenapa ada yang bodoh? Kenapa ada yang pemalu? Bahkan ada yang nggak tahu malu. Ini sesuatu yang kemudian kita akan lihat bagaimana tumbuh dan berkembang dalam sebuah ruang hidup tertentu. Reiki bermain pada sebuah situasi yang seperti apapun juga. Terkadang Tuhan memberikan isyarat kepada kita setiap saat, tetapi kita sering lalai, kita tidak tanggap, kita tidak cerdas menerima itu. Seperti contoh seperti ini, saya akan menceritakan sesuatu. Di sebuah desa di mana tinggal seorang ahli ibadah, dilanda banjir. Lalu ahli ibadah itu berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa gini, ya Tuhan, selamatkanlah semua makhluk hidup di tempat ini dan selamatkan saya. Tidak lama setelah dia berdoa, ada delman lewat. Lalu orang di atas delman itu mengatakan, ayo Pak, bergabung bersama kami karena semua sudah kita selamatkan, tinggal Bapak. Lalu Bapak itu mengatakan, nah carilah yang lain karena Tuhan akan menyelamatkan saya. Lalu si ahli ibadah tadi berdoa kembali. Doanya sama. Ya Allah, selamatkanlah semua makhluk hidup di tempat ini dan tapi air terus tinggi, maka dia naik ke wuwungan rumah. Tidak lama setelah dia berdoa tadi, maka tiba-tiba ada sampan yang menghampirinya lalu mengatakan, Pak, ayo bergabung bersama kami, semua sudah diselamatkan, tinggal Bapak. Bapak itu kembali menjawab, silahkan nak, cari yang lain, selamatkan lain, karena Tuhan akan menyelamatkan saya. Maka berlalulah sampan itu dan kemudian dia berdoa kembali. Doanya sama, selamatkanlah semua makhluk hidup dan selamatkan saya. Air terus meninggi dan akhirnya dia di ujung pohon kelapa. Setelah dia berdoa, maka nggak lama kemudian ada helikopter datang, kemudian menyampaikan kepada Bapak itu, Pak, ayo naik bersama kami, diturunin tambang, tapi dia nolak dengan jawaban yang sama. Karena tidak ada lagi tempat yang tinggi, maka tenggelamlah dia. Dan ketika dia meninggal, dia sampai di akhirat, kemudian diprotes sama Tuhan. Dia bilang gini, Tuhan, kenapa aku dimatikan sementara aku mendoakan begitu banyak orang? Lalu Tuhan bilang, kamu yang bodoh. Kenapa? Waktu kamu berdoa pertama kali, itu aku kirim delman, kamu gak naik. Kamu doa yang berdua, aku kirim sampan, kamu pun juga tidak naik. Sementara doa yang terakhir, saya kirim helikopter, aku kirim helikopter ke kamu, tapi kamu juga tidak naik. Intinya adalah dari cerita ini adalah ketidakmampuan kita melihat, menerjemahkan isyarat-isyarat yang Tuhan berikan kepada kita. Reiki adalah satu isyarat. Karena begitu mudahnya, maka orang kemudian orang menganggap, masa sih ingin mendapatkan sebuah pengetahuan, sebuah keterampilan, sebuah ilmu yang luar biasa hanya cukup 10 menit. Nah, oleh sebab itu Reiki membagi trainingnya menjadi beberapa bagian. Yang pertama Reiki tingkat 1. Reiki tingkat 1 itu kita melakukan empowerment kepada siapa saja. Kalau di Indonesia Reiki Institute menyediakan dua kesempatan memberikan empowerment cuma-cuma. Yang pertama adalah minggu pertama, minggu kedua, yang kedua, minggu keempat. Setiap minggu kedua dan keempat kita melayani semua orang yang hadir di gedung Daksinapati Universitas Negeri Jakarta untuk di-empowerment dan memiliki keterampilan penyembuhan. Setelah di-empowerment, semua orang bisa melakukan penyembuhan dengan niat yang begitu sederhana. Niatnya adalah tempelkan di bagian tubuh, lalu katakan, alirkan energi ilahi ke dalam tubuh ini. Untuknya, silahkan diisi sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan untuk penyembuhan sakit. Kalau darahnya tinggi, untuk menormalkan darah. Kalau
penyakit-penyakit lain tinggal disebutkan dan normalkan dan disembuhkan. Hanya itu. Dan setelah itu semuanya pasrahkan kepada Tuhan. Yang lebih sederhana lagi adalah kita mengajak semua orang di dalam proses penyembuhan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Oleh sebab itu ritualnya selalu mengatakan, mari kita berdoa memohon kepada Tuhan. Karena praktisi Reiki bukan penyembuh. Penyembuh sejati adalah Tuhan yang Maha Esa. Kita mengantarkan orang pada sebuah kedekatan tertentu kepada Tuhan, sehingga kesembuhan menjadi bagian dari kehidupan yang luar biasa. Hidup sehat itu mahal. Oleh sebab itu jagalah kesehatanmu, karena sehat itu sangat luar biasa. Dengan sehat Anda bisa melakukan banyak hal, dengan sehat Anda bisa bermanfaat, dan filosofi Reiki mengantarkan kita kepada 3 hal. Ketika Anda ingin menjadi praktisi yang luar biasa, ingin menjadi penyembuh yang luar biasa, pintu masuknya ada 3. Yang pertama, beriman. Karena dengan beriman, Anda bisa melakukan pertolongan dengan tulus dan ikhlas, totally, bahwa kepercayaan kepada Tuhan adalah sesuatu yang wajib dimiliki oleh setiap orang. Iman inilah yang akan membawa Anda pada sebuah ruang kehidupan yang terus-menerus pada jalan kebaikan. Maka ketika Anda beriman, maka tidak ada kebencian. Anda tidak akan pernah membiarkan diri Anda terkooptasi oleh hal-hal yang negatif. Karena pintu masuknya adalah berpikir. Tuhan mengatakan, kalau saja manusia berpikir, maka akan terungkap begitu banyak rahasia yang memiliki. Jadi pintu masuk yang luar biasa untuk Anda menjadi hebat, mulailah dengan berpikir. Itu yang diajarkan, yang kita ajarkan di Indonesia Reiki Institute. Setelah beriman, yang kedua, berdamailah dengan diri. Karena berdamai dengan diri Anda adalah sebuah pintu masuk untuk mensyukuri semua berkah yang Allah berikan. Bersyukur itu apa? Bersyukur itu tidak pernah mengeluh atas apapun yang Tuhan berikan. Karena Allah mengatakan kesenangan dan kesusahan semata-mata cobaan dariku. Ketika kita sedang dicoba Tuhan, itu artinya apa? Itu artinya Tuhan sedang mengaktifkan potensi lain dalam diri kita yang belum aktif. Jadi bersyukur. Berdamailah dengan diri. Dan yang ketiga, teman-teman praktisi Reiki, terus tingkatkan kualitas dirimu untuk kebermanfaatan orang lain. Karena hidup itu bukan ilmu. Hidup itu adalah keterampilan. Agar Anda terampil dalam kehidupan, maka banyaklah berlatih. Sampai bahagia.